wis layai pada madang. Ya guys, ketemu lagi guys. Di sini di apa namanya? Aduh. Ini turunan tajam ini guys juga dikatakan sebagai lokasi yang cukup angker. Ya. Ini berada lokasi di titik keempat hantu jalur Aji Barang Gumelar. Titik keempat ini di Jalan Dusun Cogreg, Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas guys. Ya, disinilah orang mengatakan sering terlihat penampakan. Ya. Sehingga kalau kita melintas ini setidaknya kita harus membunyikan klakson guys. Ya, ini cukup untuk Anda yang melintas di jalan Desa Dusun Cogreg, Desa Cihonje. Di sini lokasi yang cukup sering disebut-sebut banyak hantu. Dulu pernah sejumlah rumah di sini, ada rumah di sebelah situ tuh didatangi hantu. Mereka ketok-ketok di rumah sana. Ada rumah satu, ada rumah dua, ada 3 rumah. Dan ini ada jembatan. Menurut warga di situ tuh pernah beberapa rumah diketok-ketok pintunya, namun setelah ditengok tidak ada. Itu pada tahun 5 tahun yang lalu apa ya, pada salah pasca kecelakaan yang ada di situ. Karena warga yang resah, kemudian mereka mengadakan semacam doa atau istighosah di jalan tersebut, dan setelah itu tidak lagi terdengar atau tidak lagi didatangi hantu-hantu tersebut. Ya, itu titik keempat guys dari jalur Aji Barang Gumelar di Dusun Cogreg, Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, masih ada titik lain guys. Semoga kita tetap sehat selamat. Sudah mulai gelap ini guys. Ini jalur Desa Cihonje. Ketemu lagi guys dengan saya guys. Kali ini saya berada, oke, kita lihat guys, inilah di sini kita lihat di belakang saya merupakan tanjakan yang bertikung, dan ini disebut sebagai tanjakan Cangkring guys. Cangkring itu ikut Desa Cihonje guys. Ini tanjakan Cangkring, siapapun pasti kenal tanjakan ini adalah tanjakan yang berhantu. Ada 3 titik guys. Ada 3 titik hantu di sini yang sering terlihat di Cangkring. Pocong lagi putih-putih. Mulai jadi gini-gini. Cuman kan sebelah kanan ada mobil, ada wong telu. Oh. Bentuknya putih itu ya. Iya. Putih-putih ya. Kayak pocong gitu. Ini saja sudah menjelang gelap, kemungkinan sudah mulai terlihat hantu apa belum ya guys. Tapi kita coba nanti lacak ke sana guys. Jadi saya sengaja melakukan pelacakan lokasi atau titik-titik hantu siang hari. Terus terang aja, bukan karena saya penakut guys, tolong catat, bukan karena saya penakut, tapi karena saya tidak berani. Ya, jadi Cangkring itu sudah sangat terkenal jalur Aji Barang Gumelar, dan di lokasi inilah lokasi yang sangat dikenal sebagai lokasi hantu. Ada 3 titik guys. Ini sudah mulai gelap terlihat. Apakah saya berani melintas di situ atau tidak, atau saya biasanya nunggu motor lain yang melintas ke sini. Tapi coba kita lacak sana guys. Karena data dari Badan Pemusnahan Hantu Nasional BPH mengatakan ada 3 titik lokasi hantu. Di sini disebutkan bahwa di situ terdapat hantu, 3 hantu. Mereka adalah saudara, kakak beradik, yaitu ada
Wewe Gombel, kemudian ada Wowo Gombal, dan satu lagi yo itu Wiwi Gembil. Oke. Jadi banyak teman lewat, maaf. 3 hantu bersaudara ini yang sangat dikenal di sini, dan tapi salah satu hantu sudah dipindahkan oleh seorang ustadz. Coba kita cek saja, saya tunjukkan 3 titik lokasi tersebut. Oke, yuk kita sana. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sudah mulai gelap nampaknya. Ya, kita pelan-pelan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu, jangan ganggu sesama hantu, jangan ganggu. Ya, guys. Ya, dari tanjakan ini di sebelah kanan saya dulu itu ada pohon jati, guys. Ya. Nah, di sini dulu ada pohon jati besar sekali di sini, guys. Di sini nih. Ya. Ya, kelihatan ya. Konon disitulah pohon jati salah satu yang menjadi tempat persinggahan, guys. Di atas ada bukit sangat gelap. Ini saya juga sedikit merinding karena sudah malam, dan ini biasanya katanya duduk di sini, guys. Nah, ini hantu Wewe Gombel dan saudaranya biasanya duduk di situ, guys. Sudah 2 titik saya tunjukkan. Kemudian ada 1 titik lagi di atas, guys. Aku mandan orang mana, guys? Yang tadi mandan batar sedikit lah. Terus mandan petang sini, ya. Jadi inilah. Di sini memang sepi sekali, guys. Kanan kiri itu hutan, pohon-pohon besar. Nah, di sini ada 1 titik lagi. Nah, di sini, guys. Informasi yang saya peroleh di sini. Ini ada gang ke sana. Nah, kemudian ada gang ke sini. Di sini selain hantu bersaudara, juga sering terlihat naga atau ular besar, guys. Sejumlah pengemudi menuturkan pernah dihadang ular segede pupu atau paha manusia, guys, di lokasi itu. Ada juga yang sempat melindas atau menggunakan motor kemudian melindas naga tersebut, namun ternyata naga tersebut tidak mati, guys. Dia berjalan dengan santai melintas, dan panjangnya itu hampir sama sama dengan lebar jalan ini, guys, atau sekitar 5 atau 6 meteran. Itu jenis ular naga yang cukup besar. Apakah itu hewan jadi-jadian atau belum jadi, saya juga tidak tahu. Yang jelas di situ sudah ditemukan 3 titik yang cukup medeni. Dan kemudian ada, selain hantu atau demit, itu juga ada naga. Seperti saya tadi sebutkan, naga. Jadi seorang sopir bak terbuka yang juga pawang dari desa Telaga Gumelar, Kabupaten Banyumas, pernah bercerita bahwa saat melintas dia melihat naga itu sedang melintas di jalan dengan jalan yang sangat pelan sekali, sehingga si pawang yang juga supir bak terbuka itu berhenti, kemudian bukan melindasnya, guys, dia turun kemudian mengelus-elus ular tersebut. Begitu penuturannya. Menurut si pawang yang juga sopir bak terbuka itu, bahwa itu ular naga, hantu jenis naga yang memang muncul dari atas bukit. Jadi daerah Jonje, khususnya di Dusun Cogrek, itu memang dikenal banyak hewan melata, guys. Karena di kanan kiri ada bukit dan ada sungai yang diduga merupakan aluran dari para naga besar itu. Di lokasi itu juga dulu ditemukan sejumlah kobra.
baik yang sempat membawa korban warga di situ maupun kobra yang sebesar lengan orang dewasa yang dikejar di tempat penggergajian kayu. Oke guys, kita sudah memasuki daerah kota Cheonje dan akan di sini nampak sudah mulai sepi guys. Kita akan melanjutkan, akan menemukan sejumlah titik lagi menjelang memasuki Desa Gunlar. Jadi untuk menuju Desa Gunlar dari Aji Barang itu kita melintasi 4 desa, yaitu Desa Dharma Kradenan, Desa Paningkapan, Desa Cheonje, Cilangkap, dan kemudian Gunlar guys. Oke, kita sebentar lagi akan menemukan 1-2 titik lagi tempat hantu bersama. Ya, kita memasuki, ini ada pertigaan ini yang mengarah ke Ciwaras, Kedungurang sana guys. Nah, langit sudah mulai gelap nampaknya guys. Nah, disinilah guys, di kompleks ini. Ya, kita coba berhenti sebentar guys. Di sini dulu ada keajaiban yang sangat luar biasa, yaitu kendaraan. Bentar ya, kita berhenti dulu. Nah, di sini tepatnya di sini. Nah, di sini. Ya, jadi di sini tuh dulu di sini ada kendaraan kijang yang bisa berjalan sendiri guys. Ke sana, kemudian menabrak warung di sana guys. Ya. Ini yang disebut dengan hantu iseng guys. Jadi kalau kita lihat di sebelah sana itu jalannya menanjak seperti ini, sementara kijangnya itu parkir di sana guys. Tapi kijangnya bisa naik ke sini tanpa sopir, tanpa pengemudi. Logikanya kalau kita berpikir logika, tanjakan seperti ini tidak mungkin mobil itu berjalan sendiri. Tapi nyatanya pada kejadian tersebut kijang itu berjalan tanpa pengemudi melintas ke sini guys. Kemudian mengarah ke sana, nabrak dan nyemplung ke jurang. Belum diketahui pasti hantu jenis apa, namun seorang sesepuh di desa ini mengatakan bahwa itu merupakan hantu tua yang sudah lama bersemayam di sini dan sering melakukan iseng seperti ngoyak-ngoyak wit. Ya, jadi ada pohon digoyang-goyang, kemudian suka memindah-mindahkan barang guys. Oke. Itu dinamakan hantu kakek-kakek yang sudah dianggap sangat tua sekali guys. Oke, masih ada sejumlah titik lagi kita melintas sekarang guys. Kita bersama dengan adzan maghrib. Kita menuju lagi ke lokasi yang tidak jauh dari sini guys. Kita akan temukan lagi. Ya, ini guys. Lah, ini satu lagi guys. Yang menurut informasi yang diterima tikungan di sini nih. Ini peteng banget nih guys. Ya, gelap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah tikungan dan di sini tak ada lampu guys. Kanan kiri kebun, ya. Tapi tak ada lampu nih. Sama sekali tidak ada lampu. Nampaknya pemerintah setempat tidak mencoba untuk mengusulkan kepada dinas perhubungan untuk membuat lampu di situ. Itu satu titik tadi dan satu titik lagi di sini informasinya guys. Jadi ini ada jembatan ini 2 kanan dan kiri. Nah, biasanya di situ ada hantu berambut panjang yang uncang-uncang atau duduk di jembatan itu sambil cengangas-cengingis sedang stand up komedi. Ya guys, jadi sudah ada 8 titik ya. 9 bahkan ya. 1, 2, 3, 6, 9. Ada 9 titik ke lokasi hantu di jalur Aji Barang sampai Gunlar guys. Untuk kamu yang melintas di sini cukup berhati-hati dan cukup berdoa, sebab keimanan saudara sangat membuat kepercayaan Anda dalam perjalanan. Oke, sampai jumpa di lain dan episode berikutnya bersama Nanang Ngapak Channel. Semua yang terjadi disengaja maupun tidak itu secara kebetulan, karena sesungguhnya ada makhluk gaib, ada makhluk lain selain manusia. Mereka punya dunianya sendiri.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketik lonceng untuk supaya bisa tetap mengikuti video-video terbaru dari Nanang Ngapak channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nanang Ngapak.